Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Erlangga Putra, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana, akan mencoba menjelaskan mengenai sistem kendali ataupun sistem kontrol dari PID. Seperti yang kita telah ketahui bersama, bahwasanya sebuah sistem dapat meningkatkan performansi sistem, mulai dari meminimalisir bahkan menghilangkan steady state error dan meningkatkan kecepatan respon. Lalu output dari adanya sistem kendali ini dapat meningkatkan ketelitian, kecepatan dari sebuah respon, setting time, dan stabilitas. Beberapa jenis controller diantaranya ada controller dua posisi, di mana controller ini hanya bekerja pada kondisi on dan kondisi off. Selanjutnya ada controller proporsional, controller integral, controller proporsional integral atau PI, controller proporsional derivatif atau PD, dan controller PID. Masuk ke controller proporsional, di mana controller ini bertanggung jawab untuk sebuah nilai kesalahan yang ada pada saat itu. Contohnya, apabila nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. Artinya, input yang dikendalikan oleh kontrol proporsional ini akan sama dengan output yang dikendalikan. Input sama dengan output. Bisa dilihat dari kurva karakteristik dari kontrol proporsional, di mana kontrol proporsional ini sangat tinggi dalam lonjakan pertamanya, dan pada waktu tertentu akan menghasilkan osilasi dan sangat sedikit kemungkinan dapat sama dengan hasil yang diharapkan ataupun set point yang diharapkan. Adapun karakteristik dari kontrol proporsional, yang pertama itu kontrol ini dapat mendekatkan ke set point yang diinginkan. Jadi hanya mendekatkan, tapi belum linier ataupun sama dengan set point yang diinginkan. Semakin tinggi nilai KP, rise time dan respon semakin cepat, tetapi sistem semakin tidak stabil ataupun mengalami isolasi. Jadi apabila nilai KP itu semakin besar, maka respon berisolasi atau sistem tidak stabil. Ini merupakan karakteristik dari kontrol proporsional. Apabila KP-nya kecil, maka responnya lambat. KP-nya besar, responnya cepat. KP-nya semakin besar, maka respon akan berisolasi. Selanjutnya yaitu sistem tidak bisa menghilangkan steady state error. Lanjut ke kontrol yang kedua, yaitu kontrol integral, yang mana kontrol ini bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contohnya, apabila keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus dan controller akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. Jadi dibanding dengan controller proporsional tadi, lonjakan awal pada kontrol integral ini tidak terlalu tinggi, tetapi dia mengalami overtime yang lebih lama daripada kendali proporsional. Walaupun seperti itu, nanti di akhirnya, walaupun di dalam waktu yang lama, akan mendekatkan ke bahkan menyamai dari nilai set point yang diinginkan. Karakteristik dari integral controller yaitu dapat mengurangi steady state error. Nah, yang tadi kan proporsional tidak dapat mengurangi steady state error. Yang kedua, dapat mempercepat rise time namun dapat menimbulkan isolasi. Yang ketiga, memperlambat respon dan nilai kembali ke set point dengan waktu yang relatif lebih lama. Artinya dengan kontrol ini dapat
mengembalikan nilai ke nilai set point yang diinginkan. Jika KP terlalu besar, maka osilasi akan jauh lebih buruk. Jadi kekurangannya masih sama seperti kontrol proporsional tadi. Apabila nilai KP terlalu besar, maka akan mengakibatkan osilasi yang semakin buruk ataupun sistem yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu kontrol derivatif. Kontrol derivatif yang satu ini merupakan kontrol yang bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan yang mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Nah, ini merupakan kontrol derivatif, karakteristik dari gelombang kontrol derivatif, di mana kontrol derivatif ini untuk lonjakan awalnya tidak terlalu tinggi, tetapi masih mengalami osilasi di bagian gelombangnya. Namun waktu dari overtime-nya tidak terlalu lama seperti karakteristik dari integral, sehingga overshoot untuk kembali ke set point juga semakin cepat. Karakteristik dari derivative controller yaitu dapat memperlambat rise time, mempercepat stabilisasi respon saat terjadi osilasi, dan mengantisipasi terjadinya overshoot. Nah, ini merupakan ringkasan dari perbedaan ketiga controller tadi, yaitu proporsional, integral, derivatif. Nah, untuk rise time dari proporsional itu sifatnya menurunkan rise time, integral juga menurunkan rise time, dan derivatif menurunkan tetapi di dalam perubahan yang kecil. Untuk overshoot, proporsional ini dapat meningkatkan overshoot, sama juga dengan integral meningkatkan overshoot, dan derivatif yang sifatnya menurunkan overshoot. Untuk settling time, proporsional mengakomodir perubahan kecil untuk setting time, sedangkan integral dapat meningkatkan setting time dan derivatif menurunkan setting time. Untuk steady state error, proporsional dapat menurunkan dan mengurangi, yang integral dapat mengeliminasi, dan derivatif dapat mengakomodir perubahan kecil dari steady state error. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan mengenai kombinasi dari ketiga controller tadi, yaitu proporsional, integral. Yang pertama, proporsional ini merupakan kombinasi dari pengendali proporsional dan integral. Pengendali proporsional integral ini dapat menghasilkan respon lebih cepat dan menghilangkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali proporsional. Jadi artinya kekurangan yang ada di pengendali proporsional itu dilengkapi oleh pengendali integral dengan kombinasi ini. Nah, kita bisa lihat ini merupakan kurva atau grafik dari fungsi proporsional integral controller ini. Dan ini merupakan persamaan matematis, di mana KP dikali E ini merupakan persamaan matematika dari proporsional controller, dan ini KP per T dikali E fungsi T ini merupakan rumus dari persamaan matematika sistem kontrol integral. Karakteristik dari pengendali proporsional integral yang pertama yaitu aksi integral tidak untuk mengembalikan ke error 0 dan menjaga nilai konstan di setiap waktu. Yang kedua, tidak ada offset. Respon lebih lambat karena error tidak dapat dihilangkan dengan cepat. Harga overshoot paling tinggi dan digunakan sebagai reset action. Itu merupakan karakteristik dari pengendali proporsional integral. Selanjutnya yaitu kombinasi dari pengendalian proporsional derivatif atau PD controller, yang merupakan rangkaian paralel dari pengendalian proporsional dan derivatif. Ini merupakan karakteristik dari grafik persamaannya, dan ini merupakan persamaan matematisnya. Ini merupakan persamaan matematis dari proporsional derivatif,
proporsional maksudnya, dan ditambahkan dengan persamaan matematik dari controller derivatif, di mana PD controller ini mempunyai karakteristik diantaranya anticipatori atau rate control. Yang kedua, aksi kontrol pada mode diferensial terjadi pada saat error berubah. Efeknya hampir sama dengan proporsional gain yang tinggi. Selanjutnya, responnya sangat cepat, memiliki overshoot yang sangat rendah, dan terdapat offset tetapi lebih kecil. Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas, kombinasi yang paling lengkap dari sistem PID, yaitu controller PID itu sendiri, yang merupakan singkatan dari controller proporsional integral derivatif, yang merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses yang terukur. Kontrol PID memiliki sifat mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offside, dan mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan. Nah, ini merupakan rangkaian blok diagram dari controller PID, di mana antara controller P, controller I, dan controller D ini merupakan paralel untuk berhubungan sebagai output yang sama untuk memproses suatu pengendalian yang akan menghasilkan output dari suatu kendali. Ini merupakan persamaan matematis dari kombinasi kontrol P, I, dan D ini. Ini merupakan persamaan matematika dari controller proporsional. Ini merupakan persamaan matematika dari controller derivatif, dan ini merupakan persamaan matematika dari controller integral. Adapun aplikasi ataupun implementasi dari penggunaan kontrol PID, yang pertama itu bisa digunakan untuk controller suhu ataupun temperatur, di mana controller suhu ataupun temperatur dapat dilakukan secara auto dan manual menggunakan controller PID ini. Controller PID pada proses pengendalian suhu, nah di sini akan mengendalikan nilai set point yang diminta oleh user terhadap output yang diinginkan. Jadi pengontrol PID inilah yang memproses set point dari user yang diinginkan user untuk mereferensikan output yang diinginkan oleh user itu sendiri. Dan apabila terjadi error, maka proses akan mengirimkan sinyal feedback sehingga pemroses awal akan memperbaiki sistem error sehingga dapat diproses lagi oleh pengendalian PID ini. Selain itu juga terdapat pengaplikasian pada kontrol level air ataupun water level, di mana kontrol level air ini dapat mengendalikan laju debit air sesuai dengan keinginan dari user, di mana sama seperti controller temperatur tadi, bisa disetting dari set value, maka akan diproses oleh pengendalian proses, dan PID ini akan melakukan kontrol ataupun kendali terhadap apa yang akan dikeluarkan dari sebuah proses sistem ini, sehingga output yang diinginkan oleh user dapat tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, dan pada kesimpulannya, maka karakteristik dari PID ini ialah karakteristik sistem kontrol yang paling baik tetapi yang paling mahal. Yang kedua, integral menghilangkan offset.
diferensial menurunkan overshoot dan waktu osilasi. Dan yang ketiga, diterapkan pada sistem yang sedikit lambat dan tidak ada noise. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian. Mungkin bisa dapat berdiskusi lanjut lebih di kolom komentar apabila ada kesalahan dan salah penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.